we go. Para pecinta sepak bola dunia tentu tidak asing dengan kalimat tersebut. Ya, kalimat yang pada akhirnya menjadi tagline ini merupakan kepunyaan dari seorang pakar jurnalis sepak bola bernama Fabrizio Romano. Fabrizio Romano merupakan seorang jurnalis sepak bola yang berasal dari Milan, Italia. Meski usianya kini sudah menginjak 27 tahun, siapa sangka jika dirinya sudah belajar menjadi seorang jurnalis ketika usianya baru menginjak 19 tahun. Oleh sebab itu wajar bila dirinya sudah memiliki segudang pengalaman di bidang memberikan berita paling akurat. Sampai saat ini Fabrizio Romano tercatat telah bekerja untuk media-media besar seperti Sky Sport, The Guardian, hingga Calcio Mercato. Malah, ia juga tercatat sebagai pendiri SOS Fantacalcio yang merupakan salah satu media di Italia. Sekali lagi, Fabrizio Romano begitu terkenal dengan tagline "Here we go". Ketika ucapan tersebut sudah keluar melalui sebuah postingan di media sosial, maka sudah bisa dipastikan bahwa seorang pemain akan segera mendapatkan destinasi baru. Keakuratan berita yang disampaikan Fabrizio Romano membuat dirinya lebih sedikit mengabarkan berita transfer ketimbang jurnalis lain. Pasalnya, ia benar-benar tidak akan bicara ketika sebuah kesahihan berita belum terkonfirmasi secara penuh. Dengan kata lain, dia akan tutup mulut ketimbang memberikan sebuah informasi yang belum jelas asal-usulnya. Bekerja sebagai jurnalis sendiri membuat kehidupan Romano begitu sibuk. Namun hal seperti ini lebih disukainya. Romano mengatakan kalau dia lebih senang memperhatikan kehidupan transfer dalam sepak bola ketimbang pertandingan sepak bola itu sendiri. Namun begitu, dia juga tak serta-merta meninggalkan pertandingan-pertandingan yang memang menarik diikuti. Dalam tugasnya sehari-hari, Romano tidak hanya memeras keringat ketika jendela transfer dibuka, namun juga sepanjang tahun selama klub-klub sepak bola masih tertarik untuk mendatangkan seorang pemain baru. Ia diketahui bisa menerima panggilan telepon sebanyak 50 kali dalam sehari. Dia juga sering menginap di hotel dekat stadion klub yang tengah ia intai informasinya. Hal itu dilakukan demi bisa memantau pergerakan agen hingga seorang direktur sepak bola. Sebelum menyampaikan berita soal transfer pemain, dalam sesi wawancara bersama Bleacher Report, Fabrizio Romano mengakui bahwa dirinya harus terlebih dahulu memastikan apakah berita tersebut bisa dipastikan kebenarannya atau tidak. Aku bukan hanya memeriksa informasi kepada klub, namun juga dengan agen dan perantara transfer. Aku rasa kunci di balik kesuksesan ini adalah memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Kami memiliki begitu banyak sumber saat ini. Memiliki pekerjaan sebagai jurnalis di dunia sepak bola khususnya di bursa transfer membuat publik merasa penasaran soal klub apa yang menjadi favorit Fabrizio Romano. Namun ternyata pria asal Italia itu mengaku tidak memilikinya. Orang-orang mulai bertanya soal klub apa yang menjadi favoritku. Tetapi sejujurnya aku tidak pernah memikirkan hal itu. Aku menikmati saat orang-orang tahu bahwa klub yang mereka dukung mendatangkan pemain yang memang mereka tunggu-tunggu. Seperti yang sudah disinggung di awal, dia sudah mengawali karir sebagai seorang jurnalis dari usia 19 tahun. Dengan begitu, kesuksesan yang didapat tentu tidak instan. Di awal karirnya, Romano juga langsung membangun koneksi dengan klub, agen, dan semua pihak yang memiliki andil besar dalam terwujudnya transfer pemain. Selain itu, dia juga memiliki guru bernama Gianluca Di Marzio. Semua orang tahu siapa Di Marzio, pria yang sering mengabarkan berita transfer dengan menggunakan bahasa Italia itu. Diklaim menjadi orang yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan Fabrizio Romano sebagai seorang pakar dalam dunia jurnalistik. Di Marzio adalah satu di antara jurnalis senior pada bursa transfer. Ia merupakan anak dari Gianni Di Marzio, seorang manajer sepak bola papan atas Italia. Tak heran Di Marzio memiliki banyak relasi dengan klub. Ilmu tersebut pun diberikan untuk sang anak didik.
Aku mulai semua ini bersama Gianluca Di Marzio. Itu banyak memberikan pelajaran bagiku. Sebagai bukti dari keadilan berita yang diberi, Fabrizio Romano adalah orang yang menyampaikan berita soal Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan, Claudio Ranieri menuju Sampdoria, dan Carlo Ancelotti berlabuh ke Everton. Hal itu dilakukannya dari Agustus 2019 hingga Desember 2019 silam. Pada akhirnya kita semua tahu bahwa semua kabar itu benar-benar menjadi kenyataan. Selama bursa transfer 2020, dia juga sibuk dengan berbagai transfer penting seperti Christian Eriksen, Ashley Young, Pepe Reina, hingga Gedson Fernandes. Tak ketinggalan pula transfer Leroy Sane menuju FC Bayern. Dengan keberadaan sosok seperti Fabrizio Romano, dunia transfer dalam sepak bola lebih menarik untuk diikuti. Informasi yang dahulu hanya bisa didapat oleh segelintir orang saja, kini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Menyoal tentang tagline "Here we go", yang sampai saat ini banyak digunakan sebagai bahan candaan oleh para pemain dan klub, pria asal Italia tersebut mengaku tidak tahu pasti kapan dia mulai menjadikan kata-kata "Here we go" sebagai ciri khasnya. Namun seingatnya, kata-kata tersebut langsung terlintas pasca dirinya mendapat banyak pertanyaan soal transfer Paul Pogba ke Manchester United pada tahun 2016. Menurut Romano, kata-kata "Here we go" digunakan untuk menandakan bahwa proses negosiasi di antara kedua klub sudah selesai, dan sang pemain akan segera bergabung dengan klub yang mengincarnya. Demi menjaga konsistensinya sebagai seorang jurnalis yang memberikan kabar akurat, Romano mengatakan bahwa kunci dari semua ini adalah menjalin hubungan yang baik dengan sejumlah pihak yang menjadi sumber informasi baginya. Selain nama Fabrizio Romano, ada beberapa jurnalis yang juga tak kalah tenar, seperti misalnya Gianluca Di Marzio, kemudian David Ornstein, Christian Falk, hingga sang pembawa berita kepindahan Neymar Junior ke Paris Saint-Germain, Marcelo Bachelor. Bagaimana menurut kamu, football lover? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.